Hai teman-teman, selamat malam. Malam hari ini Kak Rani bakal nge-live lagi, ngobrol-ngobrol santuy aja. Bintang tamu kali ini tuh spesial banget. Bisa disebut juga dengan pakar deteksi kebohongan. Siapakah beliau? Ya, Kak Rani tulis dulu ya judulnya di bawah ini ya. Malam ini ngobrol santuy bareng Kak Rani dan Pak Guru Taufan. Judulnya tuh menarik banget ya teman-teman ya. Kenali si dia itu bohong atau jujur sih? Oke, akan dituliskan di sini judulnya di bawah ini. Oke, good. Hai Hari Imam Wahyudi, selamat bergabung. Selamat malam. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini sekali lagi Kak Rani ucapkan selamat malam dan selamat bergabung buat teman-teman yang sudah bergabung. Malam hari ini Kak Rani bakalan ngobrol santuy, tapi Kak Rani nggak sendirian. Karena Kak Rani bakalan ditemenin oleh seseorang yang itu luar biasa banget. Jadi beliau ini pakarnya deteksi kebohongan. Jadi nanti deteksi kebohongannya lewat apa? Nah, ini dia udah bergabung ya. Oke. Saya langsung invite. Jadi nanti kita bakal dijelasin ya, kita tuh bisa mendeteksi kebohongan seseorang tuh lewat apa aja sih? Gitu. Buat Anda yang penasaran, ikutin terus kelasnya sampai nanti. Halo Pak Guru, selamat malam. Makin muda aja nih. Rahasianya apa nih? Rahasianya itu nggak ada rahasia, nah itu dia. Makanya Rahasia ya. Oke. Bukan makan daun muda enggak ya? Daun pepaya, daun singkong yang masih muda enggak ya? enggak. Oke. Pak Guru, selamat malam. Gimana kabarnya? Baik, malam lama ya kita Ya, nggak jumpa. lama banget ya. Udah tahun berapa ya kita terakhir jumpa ya, Pak ya? 15 kalau nggak salah itu. Iya ya, lama ya, Pak ya. Oke. Lama. Pak, sebelum mulai kita sapa dulu yang udah bergabung ya, Pak ya, supaya betah nanti Oke. sampai session akhir ya, Pak ya. Ya. Oke, selamat malam nih. Sudah ada tadi ada Pak Hari Imam Wahyudi, ada Oh, Pak Hari udah hadir ya. Wah, keren Pak Hari. Pak Hari Ya. ini rekannya Pak Guru ya. Dulu Pak Hari pernah ikut belajar juga statement analisis. Oke, oke, Ya. oke. Ya, salam kenal ya Pak Hari ya. Terus kemudian ada R. Boyke Kusumanto. Wah, namanya ngeri Nah, nih ya. itu juga sama ya Pak Boyke, malam Pak Hah? Boyke. Nah, ini juga Pak Boyke juga belajar dengan saya di Jakarta waktu itu. Wow, luar biasa. Jadi rekannya Pak Guru juga nih ya. Ya. Oke, Yulita DH. Selamat malam. Terus kemudian ada Novi Akbar Pahlevi. Selamat malam, selamat bergabung. Oh, ini Mbak. Kemudian Iya. rekannya Pak Guru juga nih. Ini mahasiswa saya. Wah, keren, keren, keren. Masih ngajar ya, Pak ya? Masih dong. Masih ya, oke. Masih. Ada Claudi MP. Halo, selamat malam. Ada Putri Ilma FN. V Andi W. Ada Asalia Pavita. Ini dari Pak Hari Imam. Halo Pak Guru, kita ketemu kembali. Salam kenal Kak Rani. Ya, salam kenal juga Pak Hari. Seneng ya dapat teman baru ya malam ini ya. Oke. Oke, Pak Guru. Selamat malam Bu Rani dan Pak Guru dari Pak Boyke. Selamat malam juga, salam kenal juga. Mudah-mudahan nanti bisa berelasi ya, tambah koneksi, tambah networking ya. Pak Boyke ini Iya. termasuk salah satu trainer dari statement analisis di Jakarta. Wow, oke oke. Nanti saya mau belajar banyak deh. Salam kenal ya Pak Boyke, pasti hebat juga nih. Oke, ada Esti. Oke, Pak Guru ini kok latar belakangnya kayak siang hari ya? Enggak, ini lampu aja. Kayak lagi di Ini, teras belakang siang hari gitu ya Pak? ini lightingnya aja yang ditata. Ini gayanya lighting. Lighting. Oh, jadi pakai penata lighting dulu ya, Pak ya. Oke. Iya, Pak Guru. Malam ini kan Ya. kita judul perbincangan kita kan mengenal bentuk kebohongan. Kenali si Hmm. dia bohong atau jujur. Nah, sampai 1 jam ke depan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santuy tapi berbobot gitu ya, Pak ya. Ya. Oke. Ini apa namanya?
Kak Rani mengangkat kasus ini karena mengangkat judul ini karena banyak banget nih Pak Guru klien-klien yang curhat ke Kak Rani katanya, Kak, saya tuh udah pacaran lama gitu, terus kemudian bertahun-tahun, tapi tuh pacar saya tuh kok saya tuh nggak tahu dia tuh kalau ngomong tuh bohong atau jujur gitu. Nah, ternyata Hmm. kadang-kadang setelah di cross check misalkan dapat cerita dari temen yang lainnya lagi, ternyata si pacarnya ini suka banget bohong, Pak. Tapi yang bikin saya Hmm. heran, sudah pacaran lama, si ceweknya yang curhat sama saya ini kok nggak pernah bisa tahu kalau pacarnya itu sering bohong gitu loh Pak. Padahal tuh Hmm. intens, setiap hari ketemu, setiap hari itu katanya pergi bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi dia nggak pernah bisa tahu si cowoknya ini bohong atau jujur. Sampai katanya mau dites psikologi Pak, tes kejujuran gitu Pak. Baru pacaran loh Pak. Ada juga Wah, sih menarik beberapa. nih. Nah, Gimana Kak? Gimana Pak? oke, ini menarik banget ini. Biasanya memang Menarik kasus-kasus ya? kayak gitu, gitu, Pak. Asik nih. Asik ya. Itu banyak ya Pak ya, kasus-kasus seperti itu ya Pak ya? Oke, gini. Berarti saya cerita dulu ya. Jadi, Ya, oke. oke, saya cerita dulu ini tentang statement analisis ya. Ya, Ini dari kasus-kasus apa harian aja yang hmm, enteng-enteng gitu ya. relevan ya Jadi Pak ya. kira-kira tahun kemarin berarti 2019 ya. 2019 Hmm, itu eh, 5 hari menjelang Lebaran ini ceritanya di Semarang. oke. Nah, Hmm, itu saya kan ke Ace Hardware yang di Jalan Jenderal Sudirman kan. Saya hmm, datang ke sana mau beli ceritanya itu mau beli tutup pentil ban mobil itu loh ceritanya. oke. Nah, Hmm, saya ke sana terus nanya kan saya ke customer service gitu. Mbak, saya mau cari tutup pentil, Mbak, hmm, ban mobil. Gitu. Terus customer service-nya begini, eh nggak ada Pak. Dia bilang gitu kan ya. Nah, terus begitu saya mendengar, nggak ada Pak. Naluri saya langsung jalan kan sebagai lie detector. Oh, saya bilang gini, oh habis ya Mbak. Oh iya, oh kosong Mbak ya. Oh iya Pak, kosong Pak. Nah, terus saya kan waktu itu kan saya bareng dengan istri saya kan. Saya langsung bilang begini, itu mbaknya barusan bohong. Lu kok tahu istri saya kan gitu. Ya kok tahu? Tahu dari mana? Oh, oke, yuk kita coba buktikan. Terus tanya ke customer service yang lain kan gitu kan cara tanya ke customer service yang lain. Waktu itu ada lagi ini cewek. Mbak, saya mau cari tutup pentil untuk ban mobil. Oh iya Pak, sebelah sini Pak, ditunjukin. Ada, bayangin aja. Nah, kok bisa kan gitu kan ya? Kok bisa saya tahu kalau itu bohong kan gitu ya? Padahal jadi waktu itu kan jalan tuh macet ya, Semarang tuh macet banget ya, tahun 2019 macet banget. Kalau seandainya saya nggak punya ilmu ini dan saya percaya ke customer service tadi, berarti kan saya harus keluar nyari hardware yang di Simpang 5. Padahal waktu itu jarak dari Semarang Barat ke Simpang 5, waktu itu bisa 1 jam karena jalan itu macet total di tahun kemarin kan. Nah, karena saya tadi mengindikasikan ada tadi ya begitu mengindikasikan ada sesuatu hal yang aneh tadi, saya langsung tahu oh ini berarti ini bohong. Nah, taunya dari mana kan gitu. Nah, jadi pertama itu saya melihat jeda kata waktu itu kan. Tadinya kan gini, Mbak, saya mau cari tutup pentil untuk ban mobil. Eh, enggak ada, Pak. Nah, terus saya pancing. Jadi saya uji dengan pertanyaan saya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui respon dia seperti apa. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ini sebenarnya hanya pancingan saja. Oh, kosong ya itu sebenarnya itu hanya untuk mancing. Kalau dia mengikuti apa yang saya tanyakan, berarti dia bohong kan gitu. Oh kosong Pak. Oh kosong ya. Oh iya Pak kosong Pak. Tadi kan dia bilangnya tidak ada. Nah begitu saya ngomong kosong, dia ngikuti kan gitu ya. Nah itu sudah satu indikasi ya. Jadi itu indikasi. Nah jadi ada jeda pada waktu dia itu berbicara. Jadi jeda orang merespon, jeda orang menjawab itu bagi saya, bagi telinga saya itu sangat berharga sekali. Nah akhirnya kan ternyata kan barangnya ada beneran kan. Nah coba bayangin kalau saya tidak tahu tadi, tidak tahu ilmunya ini, berarti apa? Saya harus ke Simpang 5 gitu ya. Wah, perjalanannya 1 jam makan pokoknya nggak enak lah gitu ya, yang panas-panas. Nah, jadi untuk mendeteksi sebuah kebohongan itu
itu ada banyak banyak alat ceritanya kan gitu. Ya. Banyak alat. Jadi kalau misal ini ya, kalau misalnya itu yang pertama kalau ingin beli alatnya ada namanya poligraf. Nah, itu ya poligraf itu kan yang dipakai di kepolisian itu dia. Kepolisian itu ya Pak ya. Ya, tadi kan misalnya mau dites di apa di psikolog, di tes psikolog. Beli aja alatnya poligraf itu harganya sekitar 80 juta. Oh iya, cepat ya Pak ya. Itu tapi ternyata poligraf itu memang ada kelemahannya. Jadi itu pun tidak sembarangan orang bisa baca poligraf. Jadi enggak kalau cuma baca grafiknya oke, bisa dipelajari, tapi untuk bertanya itu masih ada ilmunya lagi. Jadi ilmu bertanya itu juga ada. Oh, Makanya kan tadi ya, orang itu menjawab, customer service tadi kan menjawab. Oh, enggak ada, saya pancing dulu dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan saya itu pertanyaan yang menjebak dia sebenarnya gitu, tapi nggak kelihatan kan. Nah, tadi kalau misalnya tadi kan ada pertanyaannya, oh, ini pacarnya gini gini gini. Nah, tadi saya pertama kan tadi grab, yang kedua pakai verbal. Verbal itu yang statement analisis. Nah, terus yang ketiga itu yang pakai non verbal. Non verbal itu kan apa namanya micro expression gitu ya, dan termasuk bahasa tubuh. Juga di dalamnya juga ada apa namanya intonasi suara dan lain-lain sebagainya. Itu kategori yang non verbal. Nah, jadi kalau ini contoh aja misalnya eh, tadi ini pacarnya apa nih misalnya mau diajak nonton gitu ya. Ayo minggu malam minggu besok nonton yuk. Terus dia bilang gini, ya oke. Gini, dia bilangnya gini, oh sorry aku nggak bisa nih, aku nih banyak acara gini 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 gini, ya kan gitu. Nah, jawaban si misalnya tadi yang cowoknya ngajak cewek gitu ya, yang ngajak si ceweknya ini, jawaban si ceweknya ini itu tentu saja harus diperhatikan jedanya juga ya, jeda antara respon dia antara pertanyaan dengan respon gitu. Nah, kalau di dalam poligraf itu akan kelihatan sekali jedanya. Jadi kalau misalnya telah diberikan pertanyaan ada jeda sekian detik aja itu di poligraf itu sudah ada artinya gitu. Kelihatan sekali. Jadi ada jeda kayak poligraf kan kayak grafik-grafik gini kan. Nah, itu nanti kalau ada jeda itu ini ada hal yang tenang, begitu nggak ada apa-apa. Apalagi kalau jawabannya lama, nah itu berarti kan ada sesuatu hal kan gitu ya. Ada yang sedang dipikirkan. Nah, ini sama seperti kalau orang menjawab secara spontan atau tidak. Nah, terus kemudian di dalam statement analisis itu kan ada, kalau statement analisis itu kan belajarnya kita itu mencari celah dari kata-kata yang dia gunakan. Iya, betul. Nah, ini contoh ya, misalnya ada satu indikator itu disebut dengan indikatornya itu eh, contohnya kata itu kata seharusnya, misalnya gitu. Kata seharusnya itu kan bagi sebagian besar telinga orang itu kan nggak ada artinya gitu. Tapi kalau di dalam statement analisis kata seharusnya itu berarti menyimpan makna yang lain gitu. Jadi kalau misalnya besok nonton ya gitu ya, terus ya seharusnya bisa. Tapi, nah, berarti harusnya ada kata-kata sambungannya seharusnya bisa, tapi gitu. Tapi kalau misalnya orang itu hanya mengatakan ya sebenarnya bisa selesai, itu berarti masih ada sambungannya itu belum selesai kalimat itu. Jadi kita itu mengidentifikasi kalimat-kalimat yang sebenarnya kalimat itu belum selesai. Berarti kalau kalimat itu belum selesai, berarti masih ada pertimbangan lagi yang lain. Dan kadang-kadang orang itu tidak diberikan, tidak disampaikan. Jadi kalau kita mengacu di dalam teorinya itu kan jenis kebohongan itu ada 4. Ya, ada 4. Menarik nih, menarik. Jadi, pertama itu yang disebut dengan lies of commission, pakai C ya, lies of commission. Lies of commission itu kalau orang itu berbohongnya benar-benar berbohong secara 100%. Jadi kalau misalnya nonton gitu ya, dan memang tidak ada acara apa-apa dan dia bilang harusnya bisa, tapi dia bilangnya sorry aku nggak bisa. Nah, padahal nggak ada apa-apa, dia nggak ada acara, tapi dia mengatakan sorry nggak bisa, atau misalnya gini, ayo nonton, sorry aku keluar kota, padahal nggak kan gitu ya, dia hanya di rumah. Nah itu namanya lies of commission. Jadi memang itu kebohongan mentah-mentah, pokoknya segala sesuatu benar-benar mentah-mentah, ya terbalik 180 derajat.
Terus yang kedua, lies of omission tanpa C. Kalau tadi kan pakai C, commission. Kalau yang berikutnya, lies of omission. Itu kebohongan yang, bahasa gampangnya itu kebohongan itu tipis-tipis gitu ya. Tipis-tipis itu gini misalnya, orang menyampaikan informasi, tapi informasinya hanya separuh. Itu lies of omission. Misalnya, ayo malam minggu besok nonton gitu. Sorry, aku nganter ibuku belanja malam minggu, ini ceweknya bilang gitu. Memang benar nganter ibunya belanja, tapi kan jamnya dia nggak sebutkan kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya masih ada informasi jam. Ternyata dia hanya nganter ibunya misalnya mulai dari jam 5 sampai jam 6 kan gitu. Tapi dia ngomong dengan si, ini tadi bisa cewek ngomong dengan cowoknya, nggak bisa ya, aku kan nganter ibuku gitu. Padahal ini ya sebenarnya kan ada informasi yang belum selesai, yaitu jam. Nah, jamnya memang sengaja tidak dia sebutkan, karena memang dia memang menyembunyikan informasi itu. Nah, itu namanya kebohongannya lies of omission, atau bohongnya itu tipis-tipis, atau kebohongan yang membatasi informasi, catatannya gitu. Nah, terus yang ketiga, itu lies of influence. Influence, jadi bohong yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Supaya apa? Misalnya tampak orang itu meyakinkan, supaya tampak orang itu keren ya gitu ya, supaya tampak itu orang itu kelihatan cantik, gagah, punya prestasi dan lain-lain, tapi nggak bener-bener. Itu lies of influence, jadi kebohongan yang dipakai untuk mempengaruhi orang lain. Pencitraan kalau sekarang itu. Bahasanya itu pencitraan. Nah, lies of influence itu kan kalau saya pernah nonton ya di YouTube itu ada artis ya, ada artis. Tapi nggak saya sebut nama ya. Jadi katanya dia memang terkena penyakit lies of influence, tapi kategorinya penyakit. Nah, ini berarti jenis kebohongan yang keempat. Keempat itu orang berbohong tapi karena penyakit. Ada yang seperti itu, memang ada penyakit itu bohong. Jadi kalau kita orang normal itu kan kalau bohong itu karena ada sesuatu hal ya, ada rangsangan dari luar gitu kan. Itu. Terus kalau bohongnya karena penyakit itu nggak ada apa-apa ya, pokoknya dia itu bohong. Jadi ada itu. Bayangkan kalau ini bisa jadi ya, bisa jadi ini saya hanya hipotesis saya ya. Mungkin yang tadi misalnya ada problem antara cowok dan cewek, kok salah satunya ini kayaknya bohong terus gitu ya. Itu bisa jadi ya. Itu penyakit bisa loh. Ya, ini makanya nyambung cerita kan ada artis yang di YouTube saya lihat itu ngakunya pernah ke Amerika kan gitu. Ngakunya dia seorang lawyer, mungkin nanti cari di YouTube aja. Dia pernah ke Amerika, dia seorang lawyer, terus katanya dia sudah lulus kuliahnya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia diwawancarai oleh salah satu host, tapi YouTuber gitu ya, itu sebenarnya nggak terbukti semua itu. Nah gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah kena penyakit bohong, itu namanya mitomania ya. Kena penyakit berbohong itu namanya mitomania. Orang yang kena mitomania, itu berbohongnya itu kayak gini, kayak orang itu sudah kayak bernafas gitu ya kalau bohong itu. Jadi bukan karena ada tekanan dari luar, bukan karena ada apa namanya stimuli dari luar, bukan gitu. Tapi kalau dia ngobrol dia aja dengan orang, kayaknya nggak lengkap kalau dia itu nggak bohong. Itu sudah parah. Dan memang tidak ada obatnya, karena itu kan termasuk kategori penyakit kejiwaan, mitomania namanya. Nanti boleh dicari di internet kan, di googling coba mitomania, dari kata mitos ya, tapi mitom. Nah nanti itu kata kuncinya mitomania itu, jadi penyakit berbohong. Itu kalau orang sudah kena itu sudah kasihan pasangannya gitu. Kasihan banget. Pokoknya orang-orang dekatnya memang itu tidak berbahaya, artinya tidak berbahaya itu secara fisik dan apa-apa ya. Tapi menyebalkan betul ya. Menyebalkan kan. Kayak bayangin kalau itu pacarnya gitu. Iya, betul. Ya tingkat kebohongannya tinggi sekali. Memang nanti orang-orang yang terjangkit mitomania itu tadi, dia memang luar biasa. Dia kalau mau berbohong itu sudah sangat meyakinkan. Dia sudah menguasai, karena kan dia menguasai banyak. Dan uniknya
Kalau ketahuan juga tidak akan pernah ngaku. Oh, jadi Mitoman nggak pernah merasa bersalah juga ya Pak ya tipenya ya? tanpa bersalah, betul. Walaupun sudah ketahuan gitu ya, itu nggak akan dia ngaku. Gitu. Oh. Nah, itu kan Tapi dia parah. sendiri meyakini hal itu benar atau dia sadar bahwa itu suatu kebohongan yang disengaja gitu Pak? Jadi seakan-akan gini, orang yang terjangkit mitomania itu kayak orang itu sudah terbangun realitanya dia sendiri. Gitu. Oh. Jadi misalnya ya, orang itu terjangkit mitomania dan memandang bahwa dirinya ini seorang artis misalnya gitu. Ya, ya, ya. Ya dia merasa dirinya itu artis yang nanti banyak orang yang mendekat karena dirinya itu orang terkenal. Gitu. Dia seakan-akan kena imajinasi gitu ya, apa yang namanya ya, kayak delusi lah apa-apa seperti itu ya. Dia seperti kena ilusi bahwa dia ini misalnya seorang artis atau misalnya dia seorang pejabat atau apa begitu ya. Ya. Nah tapi padahal itu hanya di imajinasi dia saja. Okay. Bahkan kalau misalnya dia punya merasa gini, oh saya itu punya rumah 5, ya di kepalanya seakan-akan tuh rumahnya 5. Dan bisa menceritakan dengan detail ya, tiap rumahnya seperti Ya, apa nah, gitu ya Pak? hebatnya itu di situ. Hebatnya itu di situ karena dia itu kan jadi makanya kayak kena delusi ya. Kena delusi itu pun masih ingat film Dan Joker kan. tertata ya. Iya, iya, Nah, iya. sebenarnya film Joker mirip seperti itu. Jadi Oh, dia seakan-akan kalau di film Joker itu kan ada ya, seakan-akan dia itu ada di panggung, ya. apa namanya, terus kemudian dia memberikan mendapat pujian dari hostnya dan lain sebagainya, padahal tidak pernah terjadi kan gitu kan ya. Itu mirip-mirip kayak gitu, itu macam mitomania. Nah berarti kan tadi ada 4 kan, yang terakhir tadi kan Ya, ya. tentang penyakit bohong, tapi ada satu lagi. Jadi penyakit bohong itu ada 2, masih dibagi 2 lagi nih penyakit bohong. Oke. Tadi mitomania 1, yang satu namanya sosiopat, Oh, ya. antisocial personality disorder. Jadi bukan psikopat ya, bukan psycho, tapi Baik. sosiopat. Sosiopat itu dia mirip dengan mitomania, tapi dia sifatnya menyakiti orang lain. Jahat, jahat. Kalau sosiopat itu dia berbuat jahat kepada orang lain, tapi mirip ya, ciri khasnya mirip dengan mitomania, tapi dia menjahati orang lain. Nah, jahatnya gimana? Jadi dia nipu, tapi untuk keuntungan pribadi. Hanya gitu. Nipu untuk keuntungan pribadi, misalnya dia mau pinjam duit, tapi dia nggak akan dia balikan. Misalnya seperti itu. Ya. Terus misalnya dia membohongi pasangannya, tapi tadi kan misalnya membohongi pasang, tapi hanya semata-mata dia itu mau ngereti duitnya aja ini. Gitu ya. Jadi dia membohongi, tapi dia jahat, yang sosiopat itu. Dia hanya semata-mata untuk dia punya kelemahan apa ini pasangannya ini. Nah, dia deketi. Begitu dia dekat, apa yang dia butuhkan kan dapat semua ini. Oke, dapat duit, nanti ditraktir dan lain sebagainya, tapi nggak ada timbal baliknya. Nah, itu sosiopat itu lebih mirip tokohnya Joker, itu sosiopat. Hmm. Karena ada unsur jahatnya di situ ya, muncul unsur jahatnya. Hmm. Jadi Itu Joker itu gitu. ya. Ya, Tapi tujuannya karena untuk kepuasan pribadi aja gitu ya Pak ya? Dia ya melakukan betul. kebohongan gitu ya? Betul, itu sosiopat, itu yang jahat ya. Jadi kalau era sekarang itu sosiopat itu gini, salah satu cirinya juga sosiopat itu dia pinter pinter apa namanya, Manipulasi. memecah belah, memecah belah. Hmm. Jadi dia pinter memecah belah antara pertemanan satu dengan orang lain, itu bisa. Dia ahlinya di situ. Jadi dia jago memfitnah. Jadi misalnya nih dalam satu ruang kampus misalnya gitu ya, dia lagi kuliah misalnya, ya mahasiswa kuliah. Dia deketi si A, dia akan bilang, hati-hati ya, jangan deket-deket dengan si B. Si B itu gini, 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 gini. Nah, terus nanti dia akan ke B, jangan deket-deket sama si A ya, si A itu gini, 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 gini. Nanti ke C, jangan deket-deket sama si A, sama si B ya, nanti gini. Nah, apa efeknya? Efeknya kan berarti nanti si A, B, C ini kan jadi musuhan kan. Iya. Nah, sementara si sosiopatnya itu, dia menikmati permusuhan di antara mereka, dan dia akan cari antara mereka yang paling lemah. Yang paling lemah siapa? Dia akan deketi di situ. Nah, deketi, dia sudah yakin dia bisa
memanfaatkan segala hal yang dipunyai oleh korbannya ini tadi. Ya, jadi korbannya ini dia deketi, kalau misalnya ini korbannya itu mahasiswanya pinter di kampus, yuk gimana caranya dia akan minta dicontek, dikasih contekan lah, suruh dibikinin tugas, dan lain-lain kan gitu ya. Kalau ini yang didekati itu orang kaya, nah dia akan minta ditraktir dan lain sebagainya, tapi tidak pernah ada timbal balik kan gitu. Nah, kalau di tingkat apa ini mungkin masih masih apa belum kerja, tapi kalau itu sudah di tingkat kerja, itu kan jauh lebih berbahaya lagi. Pokoknya kalau ketemu dengan orang yang modelnya ya, mungkin Kak Rani mungkin pernah dengar, jangan deket-deket sama si A, si A tuh gini gini gini. Nanti dia akan keliling lagi. Nah kalau ada orang yang modelnya begitu, itu salah satu indikasi dia sosiopat begitu. Oh. Kayaknya begitu. Pokoknya kalau ada dimanapun tempatnya deh, mau di kantor, mau di kampus, ada yang modelnya begitu, jangan deket-deket sama si ini, jangan deket-deket sama si ini, dan lain-lain. Itu dia sudah ada unsurnya sosiopat. Jadi sosiopat ada 10 ciri-ciri kan gitu ya. Yang terakhir tadi yang memecah belah itu. Tapi orang itu bisa saja dia mengidap 5 dari 10 misalnya gitu ya. Itu berarti sudah ada ciri-cirinya. Nah itu dia, jadi parah. Jadi pokoknya dia tuh hobi itu ya, manipulatif, berarti suka. Iya. Berarti mereka ini juga orang-orang yang cerdas ya sebetulnya, baru bisa melakukan hal ya, itu ya, Pak Guru ya. Salah satu cirinya dia adalah jenius. Jadi sosiopat ada yang tidak cerdas. Jadi bahkan kecerdasannya itu yang kategori ekstrim ya, bukan hanya sekedar di pelajaran, di kuliah, bukan cuma itu aja, tapi dia cerdasnya tuh ekstrim gitu. Jadi dia benar-benar dia punya apa namanya istilahnya itu di kepalanya itu jalan ceritanya itu sudah luar biasa sekali. Dia kalau mau nyusun kebohongan, cerita itu lengkap banget ya pokoknya. Tapi banyak ya Pak di sekitar kita sebenarnya tanpa kita sadari sosiopat ini ya. Banyak. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Makanya itu kan bisa jadi kan sosiopat itu menjelma jadi pelayan toko, misalnya gitu ya. Dia berprofesi sebagai dosen, juga ada. Dia berprofesi sebagai apapun. Perilakunya itu tapi bisa jadi tidak menghalangi apa profesinya, kegiatannya enggak ya Pak ya? Enggak, dan dia tadi ketika dia menjalani sebuah profesi itu ininya cerdas pokoknya itu. Oh, Jadi tapi bukan ini kita dengan orang yang cerdas ya, kita bukan cerdas. Jadi kita bukan curiga dengan orang yang cerdas ya. Tidak semua orang cerdas adalah sosiopat kan gitu. Tapi sosiopat pasti orang yang cerdas, pintar banget gitu ya. Iya, betul. Ya. Tapi sosiopat berarti ciri-cirinya yang membedakan bukan hanya melakukan kebohongan, tapi bisa sampai kejahatan, dan kejahatannya bisa sampai nggak terbatas ya Pak ya. Mungkin kalau seperti Joker bisa sampai membunuh orang dan lain sebagainya, itu bisa ya Pak ya. Dia mengadu domba. Dia bisa mengadu domba orang. Nah, jadi makanya dia itu cerdasnya itu kan dia itu bisa mengadu domba. Misalnya ini satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, bayangin aja kalau dua pihak itu diadu domba, kan pecah kan, ibarat kayak perang begitu kan. Nah itu bahayanya di situ. Jadi dia mengacaukan sebuah lingkungan, mengacaukan sebuah situasi, mengacaukan sebuah negara. Itu dengan kecerdasannya. Jadi bukan lagi perang yang langsung apa ini beradu mulut, enggak, caranya dia itu mecah ini dengan mecah ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah ada pasangan begitu ya, cara dia memisahkan dua pasangan ini, itu kalau orang sosiopat dia jago banget di situ. Dia akan mempengaruhi, jangan dekat-dekat sama ini ya. Ini nanti gini, nanti dia kesini ya. Jangan dekat-dekat sama ini ya, nanti ini gini. Dia akan seperti itu. Nah, dua-duanya kan akhirnya curiga. Nah, orang yang didekati oleh sosiopat, ketika dia mendengar cerita kan dari sosiopat itu kan kalau bercerita kan meyakinkan ya. Kalau orang didekati sosiopat, dia akan memandang si sosiopat ini seorang menjadi pahlawan bagi dia. Kenapa? Karena kan misal contoh saya sosiopat contoh ya. Terus saya cerita ini sama Kak Rani gini. Kak Rani percaya banget dengan omongan saya. Kan pasti Kak Rani memandang saya ini,
wah Pak Guru tuh baik hati banget ya dengan saya, Perhatian banget ngasih gitu ya. perhatian, ngasih informasi ini pokoknya tuh perhatian, wah hebat banget lah. Akhirnya kan percaya nih dengan saya. Nah, begitu Kak Rani percaya dengan saya mulai melancarkan aksinya. Apa yang dimiliki oleh Kak Rani yang saya nggak punya, tak ambil alih kan gitu kan ya. Apapun saya percaya. Gitu. Itu bahayanya sosiopat. Wah, kita harus belajar ya gimana caranya untuk Ya, mendeteksi kebohongan-kebohongan, apalagi sosiopat di sekitar kita ya, Pak Guru ya. iya betul. Oke. Jadi ada satu jurnal ini jurnal sudah lama ya dari De Paulo. De Paulo itu dia seorang apa namanya psikolog juga. Ada jurnalnya, saya ada contohnya kalau mau nanti kita wapri. Jadi jurnal itu mengatakan begini di dalam temuan jurnal itu ya. 80% kebohongan tidak terdeteksi. Wow. 80% kebohongan tidak terdeteksi. Nah, terus uniknya begini, orang biasa tanpa belajar ilmu lie detection itu sudah bisa mendeteksi kebohongan itu 50%. Hanya berdasarkan pengalaman saja. Jadi kalau misalnya tadi ya ada cewek cerita ini cowoknya kayaknya bohong terus toh. Ini berarti ceweknya sebenarnya sudah bagus itu, sudah punya intuisi kan. Dia intuisinya sudah jalan gitu ya. Sudah jalan bahwa oh ini bohong tapi nggak ngerti bohongnya di mana. Nah karena apa? Iya. Kebohongannya yang cowoknya ini 80%, sedangkan yang cewek kemampuan mendeteksinya hanya 50%. Dia ketinggalan 30% itu karena dia nggak Iya, iya, belajar iya. kan. Betul. Nah, itu seperti itu. Oke. Ini ada yang Kita tanya ini Ya, apa kita ya? sapa dulu ya, Pak. Aduh, tegang Ya, dari tadi dapat ilmunya ya, Pak ya. Supaya nggak jadi kebayang-bayang sosiopat nanti kebawa sampai mimpi nanti ya, Pak ya. oke. Mudah-mudahan enggak lah ya. Oke, Nah, kita sapa kembali ya, Pak ya. Tadi yang sudah bergabung bersama kita. Nah, untuk suka lari sendiri nih ya. Ah, ada yang tanya ini, iya, iya, eh, iya, Pak. Boleh, Pak. Langsung dijawab nih, Pak. Mas Lari. Perdana. Terus. Kalau misalnya si A diduga berbohong, sudah menyiapkan seluruh cerita, dan kita sebagai penanya tidak menemukan celah bohongnya. Oh, ya, Ya, ini Pak. menarik Boleh. ini. Saya, Oke, oke. ini Ya. Langsung dijawab, Perdana Pak. ya. Ya, kalau kalau kita ini belajar ya ilmu lie detection, itu pasti menemukan celahnya. Nah makanya ini kan hubungannya dengan yang tadi kan. Orang yang tidak belajar itu kemampuan hanya 50%. Perasaannya nggak enak, tapi nggak enaknya gimana nggak pernah ngerti. Itu ya. Pasangannya bohong nih, tapi perasaan nggak enak. Cuman nggak enaknya itu hanya sebatas intuisi karena nggak ngerti kan. Ya. Nah, sudah misalnya si ceweknya ini curiga, tapi akhirnya kecurigaan ceweknya si, kecurigaan ceweknya diketahui oleh cowoknya. Begitu Iya. cowoknya dicurigai, yang cowoknya ini langsung apa namanya Antisipasi. meredakan kecurigaan, Iya, antisipasi ya. iya, iya. Akhirnya pikiran kritisnya si cewek hilang, sudah musnah kan gitu ya, karena sudah Oh, diantisipasi si cowok. Tapi kalau saya si cewek ini dia belajar ilmu lie detection, jadi dia akan lebih ngerti, oh ini bohongnya di sini, 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 gitu. iya. Celahnya itu pasti akan ada, pasti akan ketahuan. Jadi kalau kita ini memang benar-benar diniatkan untuk belajar ilmu lie detection, itu celah itu pasti ada. Tadi kan memang kan banyak ya celahnya dari verbal ya, dari kata-kata yang keluar, dan termasuk dari bahasa tubuh, pasti akan ketahuan. Nah ini begitu, ini untuk jawaban saya untuk Mas Perdana itu Ini ya. tadi juga ada pertanyaan lain, Pak. Sebentar nih saya scroll dulu nih, kok Lipsin. Ya, Tadi pertanyaannya gini, Pak. Mas, apakah benar gestur bisa menandakan orang berbohong dari Aditya Sadewa? oke, Ini. ya, ya. Oke, gestur ya. Ya, Ya, berarti gestur. saya kasih cerita ilustrasi dulu, dan ini ilustrasi ini kisah nyata. Kira-kira 3 tahun, mungkin kalau sekarang 4 tahun yang lalu, saya kan ke Paragon. Waktu itu masuk ke salah satu toko HP di sana. Nah, begitu saya masuk, pramuniaganya kan menyambut dengan ramah.
Pak ini Pak silakan ini ada HP baru nih, HP baru ini baru 2 minggu ini, silakan Pak boleh dicoba. Nah gitu. Terus saya nyoba itu HP-nya itu, saya buat foto-foto, hasilnya keren banget ya. Wah keren banget. Mas, ini berapa ini harganya? Pak ini baru 2 minggu ini harganya sekitar 2,5 juta, tapi nanti kalau sudah 2 minggu harganya menjadi 4,5 juta. Oke Mas, kalau begitu ini kapasitas baterainya berapa? Berapa ampere kan gitu ya, mAh. Kapasitas baterainya berapa mAh? Begitu saya melontarkan pertanyaan itu, dia jawabnya begini dulu. Nah, tangan menyentuh leher bagian belakang atau bagian kepala. Itu adalah salah satu indikasi bahwa dia sedang menahan informasi yang dia miliki. Salah satunya itu. Nah, begitu dia begini dulu, saya akan langsung lihat ini dengan mata saya. Ditambah lagi dengan verbalnya dia. Begitu dia megang begini, gini Pak, kalau Bapak nanti ingin lebih panjang durasinya, nanti internetnya dimatikan dulu, Pak. Jawabannya begitu. Saya tanya lagi kedua kalinya. Oke, Mas, tapi ini kapasitas baterainya berapa? Ya, Pak. Kalau nanti internetnya dimatikan, itu bisa standby sampai 3 hari. Saya tanya 3 kalinya. Ya udah, kalau gitu kapasitas baterainya berapa? Terus dia akhirnya nunjukin HP-nya itu, tunjukkan ke saya. 1.500 mAh. Itu kan kecil sekali itu baterai gitu. Itu tapi tempat tahun yang lalu ya 1.500, tapi itu paling kecil di masanya gitu. Nah, bayangin aja kalau saya tidak tahu membaca gestur, berarti saya akan beli HP itu. Gitu kan? Begitu saya beli HP itu, berarti apa yang terjadi? Saya pasti rugi, ya, mesti kecewa setelah di rumah ternyata ini boros bla 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 gitu. Akhirnya kan begitu. Nah, inilah salah satu keuntungan membaca gestur gitu ya. Jadi kita tuh bisa membaca kebohongan juga dari body language ya, dari gestur. Nah, ada 8 ciri. Ini saya bocorkan ini ya. Jadi ada 8 ciri orang yang atau sinyal bohong. Jadi sinyal ya, bukan kebohongan itu sendiri, tapi sinyal. Jadi terutama itu kalau kita tanya kepada orang lain terus kemudian dia bereaksi. Ya bereaksi, gesturnya ada apa gitu ya, ada 8 nih. Yang pertama tadi, salah satunya itu menyentuh tengkuk ini ya, tengkuk atau belakang kepala. Jadi hanya mengusap begini aja. Jadi bukan gosok-gosok begini ya, itu anduan ya, tapi hanya begini aja, ini mengusap, terus dia ngomong. Itu berarti ada sesuatu hal, berarti dia lagi nyimpen sesuatu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, dia mengusap hidung. Jadi itu kan sebenarnya gini ya, itu kan sinyal listrik ya, sinyal listrik yang dari otak, kemudian itu sinyal listriknya jatuhnya kemanapun. Pokoknya kalau orang dia sedang menyimpan sesuatu informasi, tapi dia nggak mau ngomong, itu nanti jatuhnya itu bisa tadi belakang kepala, tiba-tiba gatel gitu ya. Nanti di hidung ini juga gitu, tiba-tiba gatel. Nanti dia gosok-gosok. Tapi ingat ada satu hal bahwa orang yang gosok-gosok hidung ini mesti lihat dulu orangnya. Yang tidak dihitung, yang pertama orangnya lagi pilek, ya jangan dihitung. Ya, pasti lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Nah, jadi ada juga orang yang, kalau orang Jawa bilang itu skalor itu kayak kebiasaan gitu ya. Jadi ada orang yang kebiasaannya tuh gini terus gitu ya. Nah, itu nggak usah dihitung gitu, kategori nggak usah dihitung. Terus tadi yang kedua itu ya, jadi belakang kepala, ini hidung gatal, jadi itu namanya Pinocchio effect, hidung gatal. Kan kalau Pinocchio itu hidungnya kan panjang gitu kan. Panjang ya, betul. Itu makanya Pinocchio effect. Terus yang ketiga itu mata, mengusap mata, jadi kan misalnya begini ya, dia mengusap. Jadi di sekeliling mata yang gatal, bukan diucek-ucek bukan ya, tapi dia gatal, dia bisa begini, ini aja. Entah kanan entah kiri gitu ya, itu tiba-tiba rasanya gatel. Pada waktu kita tanya sesuatu hal terus kemudian dia begini, itu berarti ada sesuatu hal yang dia sembunyikan gitu ya. Mata, jadi hidung, mata ini, terus telinga gitu ya. Telinga, jadi telinga itu tiba-tiba gatel aja, jadi ada yang ditarik-tarik, ada yang diusap begini gitu ya.
pada waktu diajak ngobrol berarti itu ada sesuatu hal. Kenapa dia ngusap telinga? Memang ngusap telinga itu bisa berarti begini loh. Sudah cukup mendengar, gantian saya ngomong. Nah, itu antara lain seperti itu. Jadi memiliki banyak interpretasi. Sudah cukup mendengar. Itu ya, antara lain begitu kan ya. Nah, berarti kan artinya dia sudah nggak mau mendengarkan lagi nih. Gitu. Dia sudah ngusik telinganya. Itu. Terus kemudian apa namanya ngomong sambil menutup mulutnya, menutup mulut, tapi sambil ngomong. Misalnya gini, gini Kak Rani, saya mau konsultasi ini. Nah, tapi ini sambil mulutnya ditutup. Okay. Jadi kan berarti ada sesuatu hal yang dia tidak disebutkan secara apa detail. Berarti masih ada hal yang memang dia sembunyikan, tutup mulut. Terus ada juga yang menyumpal mulutnya, jadi dengan tangan. Bukan hanya nutup ya, tapi benar-benar tuh tangannya dimasukkan. Atau kalau ada ini apa namanya alat tulis, ini ballpoint gini loh. Nah gitu seperti itu. Seperti digigit Menggigit gitu ya Pak ya? Gini, seperti itu. Jadi perilaku-perilaku seperti itu ini menunjukkan sebuah sinyal-sinyal ketidakberesan. Jadi itu pasti hal yang ada sesuatu hal yang tidak beres di situ. Nah itu. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 ya. Nah terus yang ketujuh, lagi misalnya nih ceweknya lagi ngajak ngobrol dengan cowoknya. Terus yang cowok ditanya, kemarin malam minggu kemana? Kok nggak ada kabar? Terus cowoknya gini, melonggarkan kerah baju misalnya gitu ya. Nah artinya melonggarkan kerah baju ini artinya dia itu tiba-tiba merasa gerah badannya gara-gara pertanyaan tadi kan itu. Jadi seakan-akan dia tuh saya butuh oksigen lebih banyak lagi. Seakan-akan gitu. Kalau itu kemeja ya berarti dilonggarkan begini atau malah ada yang begini. Sumuk. Jadi tiba-tiba dia melonggarkan ini karena memang dia kegerahan gitu. Berarti warning kalau sudah seperti itu. Tapi tentunya saya tadi konteksnya ya, tentu saja tempatnya bukan tempat yang panas-panas gitu ya. Iya. Nah, yang terakhir yang ke-8 itu menelan ludah atau berdehem. Nah, itu. Jadi kalau kita tanya kepada seseorang sebelum dia menjawab terus gini dia gini. Tiba-tiba lehernya tertekan. Seret gitu, tiba-tiba begitu. Jadi ini bukan karena haus, tapi tiba-tiba nah, atau menelan ludah itu berarti itu mesti kita langsung kritis begitu pikiran kita. Ini warning seperti itu. Kenapa? Ketika saya berikan pertanyaan, dia nah itu dulu seperti itu. 8, ya kan ada 8 kan. Nah itu gestur. Jadi ada 8 gestur yang 8 gestur yang menandakan bahwa itu merupakan sinyal-sinyal bohong. Bukan 10 ya tadi ya Pak ya? 8 ya Pak ya? 8 toh. Nah, itu 8 sinyal. Cara mendeteksi tapi yang simpel yang awalnya gitu ya Pak ya? Ya, simpel betul ya. Karena itu yang kelihatan kan dan memang kalau untuk body language itu lebih mudah memang. Karena kan kelihatan oleh mata. Ada yang bilang katanya sebetulnya seseorang tuh kalau lagi bohong badannya nggak bisa ikut bohong gitu ya Pak ya? Itu mungkin salah satu bentuk gesturnya tadi itu ya? Ya, betul. Soalnya betul. Dia seorang sosiopat yang sudah ahli sekali gitu, yang sangat profesional, sangat cerdas ya Pak ya. Mungkin kita sulit untuk mendeteksi ya. Betul. Kalau bahasa tubuh ya orang yang melatih bahasa tubuhnya, dia itu bisa menahan diri. Jadi ketika dia berbohong, tidak mungkin dia akan gosok-gosok ini. Karena dia ngerti kan, ngerti apa namanya, caranya berbohong, ngerti ilmunya. Dan dia tadi misalnya dia salah satu dari apakah dia sosiopat, apakah dia mitomania, itu dia bisa menahan dirinya untuk tidak menggerakkan badannya. Jadi bohong pun tetap aja dia anteng, tenang, begitu bisa. Tapi kan tadi ya orang yang kena penyakit bohong kan gitu ya. Kalau orang biasa, reaksi. Agak sulit ya Pak ya. Tapi ada yang bilang katanya orang kalau bohong akan sulit menatap mata lawan bicaranya gitu. Apakah betul Pak? Itu tidak berlaku bagi sosiopat ya. Oh, oke. Tidak berlaku bagi sosiopat. Memang betul katanya kalau orang berbohong tidak berani beradu pandang kan gitu ya, beradu pandang.
Nah, tapi kalau orang sosiopat, kita ajak adu pandang, bisa jadi kita yang kalah loh. Oh, Itu sosiopat itu saya pernah ketemu dengan orang sosiopat beneran. Betul, sosiopat. Jadi ketika kita beradu pandang, saya itu bisa kalah gitu. Karena dia tuh wah tatapannya itu luar biasa tajam. Saya sangat bisa yakin kalah. gitu ya Pak. Nah, terus terus kan pertanyaan kan beginilah, terus bagaimana cara Pak Guru menaklukkan sosiopat? Nah, kan mesti pertanyaan kan Ya, begitu kan. Nah, betul. sosiopat hanya bisa dikalahkan kalau kita itu punya bukti fisiknya. Dia bohongnya di mana dan kita tunjukkan bukti fisiknya, itu baru kena. Memang rumit betul ya. Jadi kalau misalnya nih seorang sosiopat dia pelaku kejahatan gitu ya, atau mungkin dia pelaku kecurangan. Nah, kalau pelaku kecurangan, kalau kita bisa menunjukkan buktinya, selesai. Dia pasti akan kalah. Nah, gitu. Hmm. Tapi kan kadang agak sulit ya Pak, orang sosiopat kan sudah menata semua kebohongannya sedemikian rapi, jadi orang-orang yang Ya, mau mencari celah buktinya mungkin akan kesulitan juga ya Pak ya. betul. Sosopet itu kalau untuk saya pengalaman pribadi ya, ketika saya tahu ini misalnya seseorang ini terindikasi sosopet begitu ya. Hmm. Untuk saya berada di lebih unggul dari dia itu butuh banyak perjuangan. Iya, ya, betul. Butuh banyak perjuangan. Apalagi kalau orang awam malah malah nggak ngerti, gitu ya. Orang awam malah nggak ngerti, gitu ya. Tapi kalau saya pribadi seperti itu, perjuangannya memang besar gitu ya. Harus punya usaha kuat sampai akhirnya saya bisa memecahkan bahwa ini yang bersangkutan ini harus kalah kan begitu ini. Harus kalah gimana caranya saya harus menemukan buktinya. Ini contoh Iya. ya, misalnya gini, si cowok ada cowok cewek ini yang cowoknya curiga ini ceweknya mungkin mau kemana misalnya gitu ya. Ini kok sering pergi, ini mau main ke rumahnya sering pergi, tapi ini sudah pacaran misalnya gitu. Iya. Nah, kalau si cowoknya ini pinter, ini ceweknya ini misalnya dia memang sudah, taruhlah misalnya sudah tunangan begitu ya. Jadi ini bukan sekedar pacaran ya, tapi ini sudah tunangan. Tapi katanya kok si cewek ini terindikasi ada sesuatu hal, dia punya gebetan lain dan lain sebagainya. Nah, kalau yang cowoknya ini pintar misalnya ini, mau kemana ini? Oh mau ke sini, 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 sini. Naiknya apa? Oh kan aku naik Grab, ini dijemput misalnya gitu. Ya lihat aja tuh Grabnya ada nggak bukti perjalanan dia kan gitu ya. Dan itu salah satu contoh itu. Jadi kalau seandainya si ceweknya ini ngeles terus begitu kan ya. Barang Iya. buktinya apa? Ketika dia ke sini naik Grab. Berarti kan harusnya ada Hmm. kan. Kayak gitu ya. Itu contohnya Iya. aja gitu. Jadi misalnya si ceweknya ini sosiopet ya, seandainya si cewek sosiopet. Iya. Berarti si cowok ini harus bisa mencari buktinya bahwa oh Oh, memang ternyata ini cewek itu bohongnya di mana. oke. Hmm. Apalagi kalau sekarang ini kan jejak digital kan jauh lebih banyak ya, lebih gampang. Iya. Hmm. Betul. Jadi kalau Tapi kalau Pak, zaman dulu kan nah, apa? Ya ini masih gimana? kesulitan ya Pak ya. Ini dari Perdana Perdana Tito Aditya, matur suwun Pak Guru, saya kolega Bapak di kampus. Ya, Oke. Pak, ini waduh ini kok waktunya tinggal 10 menit. Pak Guru, tapi saya penasaran dengan Pak ya. Guru kan sudah banyak belajar dan mengajar dari statement analisis lah, dari micro expression dan lain sebagainya gitu. Hmm. Eh, apa ya? Saya tuh penasaran gini sih Pak. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari gitu jadi kayak kebawa mungkin gampang curiga atau gimana atau ada efek tertentu gitu nggak sih Pak dibandingkan orang-orang Ya, biasa yang belum belajar ilmunya gitu loh Pak. ya betul. Jadi memang itu Betul ya? terbawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ibaratkan gini ya, kita itu akhirnya kan menjadi ngerti ya orang itu berbohongnya itu gini, gini ada cirinya. Kan udah otomatis ini di kepala itu kan. Kalau otomatis di kepala, memang akhirnya begitu ada orang ngomong sesuatu, kelihatannya ada sesuatu kejanggalan di situ, dan saya tahu kejanggalan itu, ini yang bikin gak enak. Ini bikin Oh, gak enak, memang begitu. Nah, saya pernah kalau guyonan saya dengan teman-teman yang lain ya, dengan teman-teman yang sudah belajar statement analisis. Kamu siap nggak belajar statement analisis? Siap. Tapi mentalmu belum tentu siap. Contohnya apa nih? Nanti
seperti gini, kalau orang itu ibarat kena kutukan gitu. Iya, iya, iya. Kalau kayak orang kena kutukan kan, jadi kalau sudah tahu risiko tanggunganmu sendiri kan gitu. Iya, betul. Nah, ibaratnya kalau dia akhirnya gitu ya pecah ini gara-gara tadinya misalnya dia pacaran, gara-gara dia belajar lie detektor, ya kan, akhirnya dia pecah itu risiko sendiri. Saya angkat tangan ya, saya bilang Resiko gitu. tidak ditanggung oleh trainer ya Pak ya. Ini sudah Oh, terjadi loh, Kak Rani ya. wow. Jadi sudah terjadi itu suami istri itu. Akhirnya Hmm, pecah. Kenapa? Karena yang istrinya belajar kan dengan saya gitu ya. ya. Akhirnya dia punya kemampuan mendeteksi lebih bagus. Akhirnya dia bisa membongkar kebohongan suaminya Wow. dan begitu kebongkar total pisah. Nah, ini kan cerita ke saya kan jadi, aduh, nah itu dia, itu risiko. Siap Oke. nggak terima risiko. Kalau siap belajar ini, siap menerima risiko. Mungkin juga bawaannya jadi gampang curiga dan lain sebagainya itu bisa juga ya Pak. Ya istilahnya gini, pikiran kita itu jadi lebih kritis, gitu. Oh, Lebih kritis. Jadi bukan bukan negatif thinking ya. Nah gitu ya. Jadi mungkin kalau ada orang yang mengatakan, lu kok negatif thinking, bukan negatif thinking, karena negatif thinking itu kan pikiran sebenarnya bukan negatif thinking tapi negatif feeling yang benar ya. ya. Jadi orang berprasangka buruk itu negatif feeling bukan negatif thinking. Kalau orang negatif thinking itu sebenarnya malah dia itu berpikiran kritis. Oh, Pikirannya kritis, mau ditawari bisnis nggak langsung kan iya 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 gitu kan, tapi dia ya. kritis. Ini legal nggak bisnis ini gini 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 gini. Ya. Kan kritis namanya ya, bukan bukan negatif feeling, bukan berprasangka buruk. Nah, Betul. ini kan buku saya ini pernah lihat belum? Apa Ini tuh Pak buku saya judulnya? apa? Balik soalnya Pak. Statement analisis ya Statement Pak. analisis. Ya, Oke. kembali ya tulisannya. Iya, karena kalau di Instagram Live tulisannya jadi Oh terbalik iya Pak iya ya. benar. Ini buku saya, ini statement analisis. Oke. Warnanya hitam, gambarnya kursi kosong. Wah, ini misterius banget ya. Aduh, kayak di sidang kayak seorang tersangka gitu ya Pak ya. Ini buku ini, itu buku saya. Satu-satunya pertama di Indonesia buku statement analisis. Oke. Dan tidak dijual di toko buku loh. Gak ada di Berarti toko buku. belinya harus di mana Pak? Ya bisa lewat saya, bisa lewat para reseller gitu ada. Ada yang Oke. jual reseller yang jual di Tokopedia juga ada kan gitu. Jadi macam-macam Oke. ini reseller di Ya. setiap pulau ada. Harganya Ini Pak? ini harganya 97.500 nasional. Oke. Harganya segitu. Nasional. Tapi bukunya Jadi kan nggak cuma satu ya Pak ya? Ada beberapa buku juga ya? buku saya ini hanya ini tuh. Oh, bukunya. Oh, oke. Iya, statement itu hanya ini yang satu tentang bahasa komunikasi nonverbal baru dalam proses pembuatan belum selesai. Ini yang sudah Oke, selesai ini. siap. Ini sudah Jadi cetakan buat ketiga teman-teman, ini. gimana bisa cetakan ketiga ya Pak? Sudah cetakan ketiga ini. Oh, jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat ikut pelatihannya Pak Guru bisa baca bukunya dulu ya Pak ya? Ya, betul. Silahkan DM langsung bisa ya. Boleh Oke. beli ini ya dulu gitu ya, baru kemudian nanti ikut pelatihan-pelatihannya. Kalau merasa sudah betul-betul siap mental gitu ya Pak. Ya, itu dia. Memang harus disiapkan dulu nih mentalnya sebelum belajar. Nanti kalau, jadi Oke. kan saya buka pelatihan kan ada dua tingkatan ya, praktisioner dan tingkat trainer. Nah kalau tadi kan ada teman tadi yang di sini Pak Boyke itu sudah tingkatnya sudah trainer kan gitu. Oh. Pak Heri kemarin yang Pak Heri Imam itu ikut yang tingkat praktisioner waktu itu. Hmm. Jadi kalau yang tingkat trainer dapat kaos ini yang saya pakai ini kayak gini. Wah, tulisannya kebalik lagi. Saya harus belajar Ya, untuk apa baca kebalik nih. You you are talking of a talking lie to lie detektor. detector. Wow. Ini kalau tingkat apa nih Pak? Ini yang tingkat trainer nih. Tingkat trainer Dapat bisa dapat kaos ini ya. kaos ini juga ya. Berhak pakai kaos. Jadi kaos ini tidak dijual bebas. Jadi kaos ini tuh khusus tingkat trainer. Oke, berarti lie detector itu kalau nanti sudah di tingkat trainer baru disebut sebagai seorang lie detector gitu ya Pak ya? Ya, yang praktisioner pun sudah diajari. Oh, oke.
Kalau tingkat trainer itu berarti dia bisa membuka pelatihan juga sama. Itu tingkat Baik. trainer. Oke. Ya. Pak, ini di 5 menit terakhir, saya penasaran ini buat teman-teman yang sekarang sedang masih mendengarkan, bagaimana sih caranya supaya kita itu dalam kehidupan sehari-hari, tadi kan sudah dengar banyak sekali jenis kebohongan banyak, ada lagi yang lebih Hmm. berbahaya, sosiopat gitu ya Pak ya. Nah dalam kehidupan Hmm. sehari-hari ini langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kita tuh nggak banyak atau dibohongi atau dimanfaatkan orang, terus kemudian menghindari orang-orang yang seperti itu. Langkah-langkahnya gimana Pak? Oke, tips praktisnya ya. Ya, Tips betul. praktisnya banyak tanya, Banyak tanya. Oke. banyak bertanya. Jadi ciri-ciri pembohong itu biasanya kan ya dia berbicara itu nggak bisa diputus. Cepat sekali ini contoh-contoh kalau kita ketemu dengan penipuan-penipuan yang lewat telepon itu loh. Ya Iya, kan? iya. Kan banyak itu. Kan lewat telepon itu ngomongnya kan cepat sekali. Gini-gitu ya. Itu kan kenapa seperti itu? Karena dia ingin memberikan efek hipnosis kepada pendengarnya. Iya. Nah, itu sama dengan para pembohong itu, banyak sekali pembohong-pembohong itu yang ngocehnya itu kan banyak. Sehingga apa ini? Yang mendengar itu kan males gitu. Akhirnya kan males bertanya. Nah, makanya tips Hmm. yang pertama dan tips paling praktis menghadapi pembohong itu kita tanya. Jadi ditanyakan sampai benar-benar kita tuh paham gitu. Itu namanya Hmm. klarifikasi. Jadi kalau kita tuh klarifikasi terus begitu sampai Hmm. kita benar-benar paham. Nah, memang kalau saya mengajarkan ada juga teknik bertanya khusus itu ada ya, memang ada. Iya. Jadi Hmm. pertanyaan itu nggak sembarang bertanya, tapi ada teknik-tekniknya. Jadi bahkan ada pertanyaan yang bisa membuat orang itu terjebak. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Tapi minimal ya bagi orang awam bertanyalah, intinya seperti itu. Tips praktisnya itu satu, bertanya. Hmm. Itu aja, Pak. Iya, Itu. karena dengan bertanya itu kan berarti pikirannya kritis kan. Oke. Melatih Itu kepekaan ya, kita juga ya. iya betul. Nah kayak Oh. Kak Rani misalnya nih, ngajar ya, misalnya kan ngajar gitu ya. Iya, Terus betul. menguji skripsi misalnya begitu Iya. sebagai apa dosen. Menguji skripsi kan bertanya. Nah itu dia. Karena Sampai masih ketemu jatah titik itu celahnya ya. betul Oh. sampai ketemu celahnya Pak. Iya, iya. Bertanya karena banyak orang yang tidak memiliki kemampuan bertanya. Karena bertanya aja malu gitu kan ya, bertanya aja malu, bertanya aja nggak mau ngomong. Nah itu dia, Hmm. salah dia sendiri. Tekniknya kan Jadi, paling praktis gitu. dan jangan mudah percaya juga ya, Pak ya. Ya, dengan banyak bertanya itu kan tanya ini, tanya ini, tanya ini. Nah, nanti tingkat lanjutnya kan berarti melihat respon dia. Setelah kita Hmm. bertanya, respon dia seperti apa? Mulai misalnya begitu ditanya, mulailah begini, mulailah begini, mulailah begini. Nah, itu dia. Oke. Oh, itu sudah bereaksi kalau sudah seperti itu. Tapi kan itu berlaku kalau kita bertanya secara langsung. Tapi misalkan kalau by phone atau lewat chat gitu kan akan terbatas Nah, juga ya kalau Pak ya. kalau lewat chat itu berarti mengandalkan yang statement analisis. Oh. Hmm. Itulah fungsinya kalau statement analisis itu punya keistimewaan tanpa harus melihat hanya dengan suara atau hanya dengan teks saja kita sudah mendeteksi bahwa bagian-bagian mana yang dia bohong. Itu statement Oke. analisis kalau itu. Baik. Jadi dua ini saling melengkapi ya ilmunya ya Pak ya. Ya, betul. Nah, Dua-duanya kalau belajar ya dua-duanya. dua-duanya. Yang penting siap mental dulu ya teman-teman ya. Siap Jangan sampai mental. setengah-setengah niatannya nanti malah menghancurkan hubungan. Memang begini ya. Jadi memang begini. Kalau ada orang tanya tanya ke saya begini, loh, kalau Pak Guru bisa nggak Pak Guru dibohongi kan gitu kan ya? Misalnya kita ada orang Itu iseng juga tanya. Pak. Ya, pertanyaan saya Ya, juga. Pak Guru itu kan belajarnya ilmu lie detektor, tapi bisa nggak Pak Guru dibohongi? Ya. Jawabannya bisa. Bisa. Loh, kok bisa kan gitu? Jadi saya pun bisa dibohongi. Loh, kenapa kok saya bisa dibohongi? Karena saya kasihan dengan yang bersangkutan. Jadi saya membiarkan diri saya dibohongi. Nah itu seperti itu jawabannya. Secara sadar berarti Pak, bukan secara Ya, tidak sadar ya. saya sadar. Jadi karena saya kasihan kepada orang yang di depan saya, misalnya gitu ya, saya membiarkan diri saya dibohongi. Tapi tahu Itu kalau sering dibohongi ya. tahu dibohongi.
Kenapa seperti itu? Motivasi saya daripada ribut, begitu kan ya, daripada panjang ribut dan lain sebagainya, ya sudahlah. Iya, Pak. Eh, Pak, ini maaf waktunya sudah habis, Pak. Terima kasih.